Oke teman-teman, pada video yang terakhir ini kita akan membahas sekitar 10 emiten ya, nggak banyak ini, mulai dari BBRI, BJTM, CDIA sampai dengan SSIA. Oke, yang pertama ada Bank BRI, dia terkoreksi 0,85% di harga 3.500. Untuk Bank BRI bisa dikatakan diskon ya diskon, tapi ya turun terus gitu. Ini buat kalian yang suka investasi jangka panjang mungkin cocok ya dengan harga sekarang, atau bahkan lebih ambles lagi pun mungkin sangat gurih ya kalau memang niatnya invest. Tapi yang scalpingan atau swing di Bank BRI mungkin agak sedikit menyakitkan. Kenapa Om sakit? Karena ini semua support pun dia jebol ya, MACD kurang oke, RSI pun kurang oke. Namun jika melihat dari MACD dan RSI-nya Bank BRI, ini sudah menunjukkan resiko yang rendah ya. Resikonya udah rendah, boleh sebenarnya untuk nyicil-nyicil itu boleh Bank BRI ya. Sedikit tarik ke belakang ya, sebenarnya Bank BRI di sini itu udah cukup oke. Udah ada sinyal untuk balik arah atau reversal gitu ya. Namun sayang banget gitu, IHSG-nya ambrol, jadi dia gagal menarik, dan akhirnya sekarang turun lagi. Secara technical daily pun Bank BRI masih belum oke ya, masih belum oke. Kalau kita melihat dari technical weekly pun dia masih ada potensi lanjut turun lagi. Mungkin buat kalian yang mau nyicil-nyicil boleh dari 3.500 sampai 3.200 dulu. Kalau dia closing di bawah 3.200 mungkin ada potensi ke 3.000. Semoga saja ya, ini semoga saja seperti kemarin-kemarin dia itu di 3.200-nya mantul ya. Waktu itu dia sempat turun sampai 3.360, akhirnya dia mantul lagi. Nah, semoga saja seperti itu ya, semoga saja ya. Kalian coba cicil dari 3.500 sampai dengan 3.300 lah ya. 3.500 sampai 3.300 kalian nyoba nyicil, semoga saja ada pantulan reversal ya. Dan kalau memang mantul ini menarik ya. Kalau kita lihat dari MACD, dari RSI memang ada potensi lanjut turun 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan ada potensi turun. Nah, di situ waktunya kalian untuk cicil-cicil lah, itu aja sih Bank BRI ya. Saya ulangi, 3.500 sampai 3.300 itu area beli. SL boleh di 3.200 atau di 3.100 dengan target TP terdekat ke 3.800, lalu 4.000 ya, garis biru, lalu 4.300 dan sampai 4.500. Itu untuk Bank BRI. Potensinya memang ke sana, namun harus sabar sambil menunggu IHSG-nya menarik lagi. Tuh. Lanjut ada BJTM. Ini perbankan juga dan dia cocoknya hanya untuk investasi ya. Kalau kalian mencari swing di sini itu sangat lama, apalagi scalping ya, nggak akan dapat duit kalian kalau scalping di sini. Ini cocoknya untuk investasi. Apakah udah boleh Om nyicil dari harga sekarang? BJTM itu boleh ya. BJTM itu di harga berapapun kalian boleh untuk BJTM ya. Karena target jauhnya BJTM itu 560 menutup gap ini. Jadi BJTM ini sangat layak kalian cicil. Dari harga berapa Om? Dari harga 500 ini ya. Dari harga 500 sampai 470-an pun itu cocok untuk kalian nyicil ya. Cocok, MACD dan RSI-nya udah rendah, itu risiko. Jadi boleh lah. Kalau kita lihat dari technical weekly pun ini sebenarnya udah mau menarik ya. Sebenarnya itu udah ada potensi terbang gitu loh. Namun IHSG ketekan ya, gagal terbang, tapi nggak apa-apa. Masih aman toh, dia masih disupport ya kan. Dari 500 wes langsung dari 500 sampai 470 itu area belinya BJTM. Tapi ingat, ini area beli investasi jangka panjang ya. Karena jika kalian mencari capital gain di sini itu sangat susah.
Jadi lebih baik mencari dividen di BJTM. Kalau kalian nyari capital gain di sini itu susah guys. Dividennya aja yang kalian cari di sini, karena 1 tahun dia bagi dividen 1 kali kan lumayan itu, ya kan? Lumayan, harganya pun murah. Coba kita cek. Harganya murah guys, valuasi pun murah ya kan? Valuasi murah, hutang gak ada, dividen lancar ya kan? Fundamental oke semua. Wes, ini BJTM untuk investasi jangka panjang silahkan, tidak cocok untuk swing dan scalping ya. Dan saya harap di video-video selanjutnya nggak ada yang request BJTM lagi ya, karena analisanya ya gitu-gitu doang untuk BJTM. Lanjut ada CDIA, dia terkoreksi 8% di harga 17.80. Kemarin CDIA itu sempat naik ke 2.500 ya kan, 2.500 apa 300, 2.440, ternyata mentok. Dan sekarang berbalik jadi kurang oke ya. Untuk CDIA ini ada potensi turun dia ke harga 16.55. 16.55 ini garis warna biru. Apabila dia jebol 16.55 maka potensi ke 1.500 sampai 14.75 ke garis warna merah. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI nya CDIA pun masih kurang oke. Buat kalian yang udah punya CDIA di harga atas itu harap berhati-hati, mungkin ginjal kalian akan bergetar ya. Ginjal kalian agak sedikit bergetar kalau kalian beli di harga 2.200, 2.300. Itu udah pasti bergetar. Terus gimana om solusinya? Ya kalian coba cicil AVD di 16.55 atau 1.700-an. Itu kalian coba AVD, barangkali ada pantulan naik sekali atau 2 kali. Kalau memang kok lanjut turun ambles ya 16.55 jebol, ya wis kalian investasi aja di sini. Kalau memang yang udah punya barang dari harga IPO atau udah punya barang dari harga bawah, udah saya sarankan kalian tinggal tidur, nggak usah dilirik lagi CDIA. Lirik lagi kalau dia udah di 3.000 atau 5.000, itu aja. Karena target CDIA jangka panjang itu sampai 3.000 dan 5.000-an. Untuk CDIA ya, percaya atau tidak percaya silahkan. Yang jelas saya itu nggak akan jual sampai 5.000-an. Saya pun punya dari harga IPO loh, cuma 10 lot kan. Cuma 10 lot kalian. Ngapain dijual, wes diemin aja. Sampai 5.000. Kalau jackpot bisa sampai 10.000. Untuk CDIA secara teknikal daily kurang menarik. Saya harap kalian tidak membeli terlebih dahulu. Kalau memang mau beli, tunggu di dekat-dekat 1.700 sampai 16.55 SL kalau dia jebol 16.55. Itu aja sih untuk CDIA. Lanjut ada cuan, dia terkoreksi 9% di harga 2.150. Untuk cuan juga ini lumayan epic ya pergerakannya. Pada minggu kemarin dia sempat terbang ya kan, dari 1.500-an sampai dengan 2.700, dan ini kenaikan yang cukup brutal. Kalau memang kalian beli di harga pucuk itu sungguh dermawan ya kalian. Semoga saja nggak stres aja sih. Oke, untuk cuan kalau kita lihat dari technical daily, dia ada potensi turun kembali dengan target penurunan terdekat ke 1960 garis warna kuning. Kalau dia jebol garis kuning maka potensi lanjut sampai 1800 sampai 1770. Dia juga terlihat ada gap kecil di sini ya, dari 1800 sampai dengan 1770. Itu target, berarti target dia nutup gap apabila dia jebol garis kuning. Dan kalau saya lihat di sini memang potensinya ke situ, garis kuning dia jebolin lalu nutup gap terus mantul di garis biru ini, atau dia sideways dulu di garis biru ya di harga 1.700-an. Dia sideways di sini nih, lalu dia balik arah lagi gitu. Kalau asumsiku seperti itu ya guys. Memang apa, karena dari MACD dan RSI nya pun dia kurang oke secara technical daily. Kalau kita lihat dari technical weekly pun dia waktunya koreksi dulu ya. Untuk yang belum punya barang, skip dulu. Saya sarankan kalian skip, tunggu di 1.800 atau di 1.700-an, itu lebih enak di situ. Kalau yang udah punya barang, jangan AVD dulu. AVD-nya tunggu di 1.800, 1.700. Itu saja sih untuk cuan.
Lanjut emiten selanjutnya ada Jasnita. Jasnita itu minus 3% di harga 84. Oke, Jasnita secara teknikal weekly potensi turun dahulu. Dia udah membuat 4 candle merah dan ini 4 minggu, berarti 1 bulan dia merah terus. Ya kan, 1 bulan loh, ini candle weekly. Ngeri juga ini, potensi turun lagi guys. Apabila dia jebol 80, ini turunnya dalam, ini bisa sampai 70, dan semoga aja dia mantul di 80. Semoga aja. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya Jasnita pun kurang oke ya, potensi turun dulu. Apakah ada potensi mantul Om? Semoga aja ya. Semoga aja kalau IHSG-nya kenceng ya kita pantulin ini di 80, berarti 80 81 ini kan support ya. Jasnita itu punya support di 80 81. Nah, kalian coba nyicil beli dari 84 sampai 80 ya. Dari 84 sampai 80 SL kalau dia closing di bawah 80. Misal closing di 78 atau di 77, itu kalian cut loss dulu, nggak apa-apa. Karena potensinya bisa ke 70-an ke sini. Ya kan? Oke, jadi kalian coba nyicil dari 83 sampai 80, SL boleh di 78 atau 77. Dengan target TP boleh di 87, 90, 95, 100 dan 110 gitulah. Planningnya bebas. Itu asumsi kita pantul di situ ya. Semoga aja dia mantul di 80-an gitu. Tapi kalau memang jebol nggak mau mantul ya wis, kita hiraukan dulu, kita abaikan dan cari saham-saham yang lain. Oke, itu aja untuk Jasnita. Lanjut ada NES, dia terkoreksi 4,92% di harga 348 untuk NES ini ya. Oke, NES secara technical daily dia kurang oke. Karena udah naik tinggi ya guys, udah naik tinggi ini sampai 434 dari 270-an. Ini kalau ada yang masuk di sini berarti dia dermawan, suka sedekah. Semoga aja nggak ada yang nyangkut ya. Kalau memang ada yang nyangkut itu minta ditampol malaikat Ijroil, itu mati sekalian. Nyangkut di sini, ini udah naik tinggi guys, jangan masuk ya. Potensi turun dulu untuk NES, walaupun dia sekarang posisi sedang disupport ya. Dia punya support di 350, 348, itu garis warna biru muda. Semoga aja sih nggak jebol ya. Tapi kalau dilihat dari indikator lainnya memang ini kurang oke semua. Ada potensi turun dulu dengan target penurunan terdekat ke 330 sampai 326. Itu untuk NES secara daily. Om, kalau mau beli lagi di mana yang aman? Ya kalau mau beli yang aman itu di 300-an. Jangan beli di harga sekarang. Ya kan? Kalau dilihat dari technical weekly memang masih ada potensi jauh ya. Potensi targetnya itu masih tinggi nih. Bisa ke 400-an lagi bisa. Tapi nggak langsung secepat itu guys. Nggak secepat itu. Kalian kalau memang suka dengan NES, tunggu di 300-an. Itu saran saya begitu, tunggu di 300-an. Swing ya, boleh untuk swing, tunggu di 300-an. Kalian nyicil di 300-an ya, sambil nunggu dia sideways baru terbang lagi. Itu pasti. NES ini targetnya jauh, 400 bahkan 500 untuk NES. Tapi sabar Waluyo, kalau nggak sabar ya nggak akan cuan kalian. Oke, di 300-an kalian nyicilnya di 300-an gitu. Boleh 300 sampai 280 lah ya. Itu untuk area beli swing ya. Silakan gunakan metode piramid, pakai MM yang baik gitulah. Untuk NES menarik secara weekly, namun secara daily dia potensi turun dulu. Jadi tunggu koreksinya ya di 300-an. Lanjut ada PSAB. Dia menguat 15% di harga 710. Untuk PSAB ini harusnya sudah sangat tinggi ya harganya. Nah, oke, untuk PSAB potensinya memang masih tinggi, masih ada potensi lanjut naik kembali, namun tidak disarankan untuk membeli PSAB di harga sekarang
Kenapa Om? Karena harganya udah di atas. Walaupun jika kita melihat dari MACD dan RSI, dia masih ada potensi ya. Masih ada potensi dia untuk naik gitu ya kan. Namun berbahaya jika kalian beli di harga sekarang. Ini potensi hari Senin atau Selasa besok langsung up, langsung naik, lalu ambrol lagi. Nah, di saat ambrol itu kalian pun jangan masuk dulu. Oke? Di saat ambrol pun jangan masuk terlebih dahulu. Kalau memang kalian mau masuk, ya tunggu di 600-an. Di bawah 650 itu. Jangan beli di 700. Terlalu berbahaya. Terlalu berbahaya jika kalian memaksakan diri untuk membeli di 700. Oke? Walaupun dari technical daily, dari technical weekly dia masih ada potensi naik. Namun seharusnya jika kita melihat dari polanya PSAB, pada minggu besok ini udah waktunya koreksi. Ya, 2 minggu atau 3 minggu kemudian PSAB itu harusnya udah waktunya koreksi dulu. Nah, jadi kalian tidak disarankan untuk membeli gitu ya. Oke. Mending tunggu di 650 atau di 600-an sekalian. Itu sih untuk PSAB. Lanjut ada Salim Infomas SIM di harga 615. SIMP secara technical weekly dia kurang menarik ya, kurang menarik, ada potensi turun dulu ini, malah ada potensi turun karena dia udah naik tinggi ya kan, udah naik tinggi, udah waktunya dia koreksi dulu, koreksi sehat. Semoga koreksi sehatnya tertahan di 570 ya. Itu dia punya garis kuning, 570 adalah garis yang tidak boleh ditembus. Kalau 570-nya nembus maka potensi ke 550 sampai 545. Ini nih garis-garisnya kalian boleh perhatikan ya, 550, 545 gitu ya kan. Itu support dia. Jadi kalian boleh coba amati dulu. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI dia kurang menarik, hati-hati. SIMP potensi turun sih, walaupun target kenaikannya masih tinggi, tapi tidak disarankan beli dulu lah karena bahaya. Nah, kalau kita melihat dari technical daily-nya pun dia masih menarik ya, masih menarik, dia masih punya target sampai 650 bahkan 650, 660 itu targetnya si SIMP. Cuma koreksi dulu ya, koreksi sehat karena dia habis naik tinggi, habis naik lumayan tinggi, jadi koreksi sehat dulu. Nah, buat kalian yang memang suka SIMP boleh coba cicil di harga 600 aja lah, 600 sampai 570, atau tunggu di bawah 600 sekalian. Boleh kalian di 570 sampai 550. Itu kalau memang suka SIMP. Saya beri 2 planning berarti. Plan 1 kalian beli di 600 sampai 570. SL kalau jebol 570. Oke. Planning kedua, kalian boleh beli di 580 sampai 550. SL kalau dia closing di bawah 550. Itu plannya ada 2, silahkan kalian manfaatkan. Target TP bebas ya, selama kalian cuan TP aja. Jadi kalau dilihat dari technical daily dia masih punya potensi naik, memang ya manfaatkan aja, manfaatkan potensi tersebut ya. Oke, lanjut saham terakhir ada SSIA, dia terkoreksi 2% di harga 1775. Untuk SSIA ini dia kurang menarik ya, kurang menarik, potensinya turun dengan target penurunan terdekat ini terdekat ke 1700. 1700 itu penurunan terdekat, kita kasih support pun dia jebolin. Sebenarnya ini kemarin kan habis turun dalam nih, set dia bikin 2 candle hijau dan ini penyegaran ya. Ini penyegaran di sini sebenarnya udah hampir menarik, namun dipatahkan oleh IHSG, jadi dia gagal menarik dan lanjut turun sepertinya ini. Sepertinya malah gagal menarik, lanjut turun. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI pun dia potensinya turun dulu. Penurunan terdekat 1700, kalau dia jebol 1700 maka potensinya dia turun ke 1650 sampai 1600 lah.
itu untuk SSIA ya kan. Kalau target penurunan yang agak jauh ini sampai 1370 ya. Itu untuk SSIA. Kalau kita lihat dari technical daily, kalian bisa melihat di sini ya. Bisa melihat ya. Nih, habis turun dalam set dia mengalami reversal ya kan. Reversal di sini atau rebound ya. Dia udah menarik ini secara teknikal, namun dipatahkan oleh IHSG dan gagal menarik. 1 minggu ini gagal menarik ya. Ya kan? Di sini udah cakep ya. Saya pun udah mulai jatuh cinta di sini. Tapi tidak melebihi cinta kepada istriku, asik. Ya, udah mulai menarik di sini dan dia dipatahkan oleh IHSG, jadi patah di sini, gagal. Oke? Gagal. Terus gimana nasibnya Om si SSIA ini? Nasibnya sia ya turun dulu berarti. Turun. Kalau dari technical daily target turunnya ke 1600, tapi terdekat ke 1700 dulu. Semoga aja dia nggak jebol 1700 ya. Walaupun secara MACD dan RSI dia kurang menarik. Itu untuk SSIA, dan ini menjadi penghujung video kita yang terakhir, menjadi penghujung video yang menemani hari-hari libur kalian. Oke, sampai jumpa di market besok. Terima kasih yang sudah menonton dari video yang pertama sampai yang terakhir. Semoga kalian diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan, dan diberikan keberkahan. Oke, sampai jumpa dengan analisa video saham abal-abal kita selanjutnya. Goodbye semuanya.